jadi bertemu lagi dengan saya Depa di Soang Entertainment. Jadi hari ini kebetulan aku lagi jalan-jalan di kosan. Ya, healing di kosan, jalan-jalan. Kebetulan kosan aku sangat luas, ada sekitar 60 pintu. Tapi poin utama kita hari ini bukanlah tentang kosan. Hari ini saya mau mereview kosan, tapi saya mau mereview film. Ya, film enggak sih, sebenarnya bukan film sih, lebih ke drakor ya. Nah, drakor yang akan saya review itu judulnya adalah My Name. Itu drakor tahun 2020. Oke, aduh capek sekali karena sudah capek sekali membuat opening yang tidak penting ini hanya agar minimal 10 menit itu terlampaui. Jadi kita langsung mulai saja ke reviewnya. Oke teman-teman, cool, stay tune di Soang Entertainment. Cus. Jadi, semenjak mendapatkan tugas untuk mereview sebuah film dan dengan bodohnya saya memilih drakor yang 10 episode, saya ngapain aja sambil menontonnya. Masak sambil nonton, nyicipin masakan pun sambil nonton. Enak. Nyuci piring pun sambil nonton. Lalu minum air putih pun sambil nonton sampai kembung. Tuh lagi Lalu olahraga pun sambil nonton. 1, 2. Oke, muter-muter tangan, joget dikit pun sambil nonton. Ya, habis ini langsung kurus, turun 5 kg. Bahkan nyapu pun sambil nonton. Ini pencitraan aja sebenarnya. Dia masih nyapu, ternyata saya masih nyapu juga. Itu nyapu lama banget dah. Bersihin sampah ya, ngemasin sampah pun sambil nonton. Mana lagi. 1, 2, 3. Bahkan nempel pintu pun sambil nonton. Ini sebenarnya untuk menuhin durasi aja sih, karena minimal 10 menit. Nah, ini bukan acara mukbang, bukan tiba-tiba jadi konten mukbang, bukan. Ya, maksud aku adalah makan pun sambil nonton. Ini selalu nggak sih? Nah, drakor ini tuh dibuka dengan seorang siswi bernama Jiwoo yang dikejar-kejar polisi. Tapi dia tuh dikejar-kejar polisi bukan karena dia berbuat salah, melainkan karena bapaknya Jiwoo ini merupakan seorang pengedar narkoba. Jadi bapaknya Jiwoo itu seorang tergabung dengan sebuah organisasi narkoba yang cukup besar nih. Nah, karena bapaknya buron, Jiwoo akhirnya ikut dikejar-kejar sama polisi gitu untuk menangkap si bapaknya ini. Jadi polisi itu memantau Jiwoo bahkan dari kesehariannya sehari-hari, terus di depan apartemennya Jiwoo. Kalau suatu saat bapaknya akan datang menghampiri Jiwoo nih. Nah, selain dikejar-kejar polisi, Jiwoo juga di sekolah itu dibully nih teman-teman, dibilang pecandu lah, dibilang pokoknya dibully gitu, dijauhi sama teman-temannya juga, sampai mau dipindahkan sekolahnya, mau dikeluarkan dari sekolah gitu sama pihak gurunya tuh, mau dipindahkan ke sekolah lain dikarenakan
orang tua murid dari murid-murid yang lain itu merasa keberatan karena anak mereka itu satu sekolah dengan anak dari dari seorang pengedar narkoba yang besar gitu kan, dari seorang gangster gitu ya. Dari sini aja udah kelihatan dampak narkoba itu bukan hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada keluarga ya. Dampak kepada diri sendiri yaitu bapaknya Jiwoo tuh dikejar-kejar oleh polisi jadi buronan, masa depannya udah suram. Dan dampak ke orang lainnya adalah ke Jiwoo, ke anaknya sendiri nih guys. Kan Jiwoo yang nggak salah apa-apa, yang harusnya belajar dengan tenang di akhir masa sekolah menengah atasnya malah jadi bahan bulian, jadi bahan ejekan oleh teman-temannya, sampai berantem. Padahal Jiwoo itu perempuan kan, tapi dia tuh sampai berantem sama teman-temannya karena dia dibully. Dia udah muak dibully gitu kan, dibully sebagai anak gangster, sebagai aduh kasihan banget sih. Hidupnya juga jadi nggak tenang karena jadi kejaran polisi juga kan. Nih guys, dari situ udah kelihatan. Nah, pada suatu hari nih, pada hari ulang tahunnya Jiwoo, ayahnya Jiwoo datang, kemudian terbunuh. Ya, ayahnya Jiwoo datang dan terbunuh saat itu juga di depan apartemen mereka nih. Nah, Jiwoo yang melihat kejadian ayahnya terbunuh itu otomatis merasa dendam gitu. Dia ke polisi untuk mencari keadilan terkait kematian ayahnya. Tapi dari polisi tuh memilih untuk bungkam terkait kematian itu karena terduga pelaku adalah seorang polisi juga. Karena merasa tidak puas dengan investigasi polisi, akhirnya Jiwoo memutuskan untuk menghubungi teman-teman dari satu organisasinya ayahnya, dimana singkat cerita yang Jiwoo bergabung dengan organisasi tersebut dengan para bandar-bandar narkoba itu, dan ada di pihak mereka hanya untuk mencari pelaku yang membunuh ayahnya begitu. Kemudian udah tuh bertahun-tahun berlalu, Jiwoo tahu kalau misalkan ayahnya itu dibunuh oleh polisi. Akhirnya Jiwoo pun masuk ke kepolisian guys. Jiwoo masuk ke kepolisian dan masuk ke bagian divisi narkoba gitu ya, divisi narkotika gitu kan, yang tugasnya nangkepin bandar-bandar ataupun pecandu-pecandu narkoba nih guys. Selama Jiwoo di kepolisian itu sebagai seorang polisi yang tugasnya nangkep bandar narkoba, padahal dia juga di sisi lain adalah anggota dari organisasi bandar narkoba yang besar gitu. Itu tuh banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Ada kasus di mana seorang pecandu tuh akhirnya mendatangi organisasi lamanya, yang mana organisasi Jiwoo, kemudian membunuh orang-orang di sana dalam keadaan dia tuh lagi high-nya gitu, lagi terpengaruh oleh narkoba gitu kan. Itu juga berpengaruh tuh juga sangat merugikan kan. Kemudian juga selain itu teman dari bapaknya Jiwoo itu kan juga sekarang tuh menjadi seorang bandar terbesar loh di kota itu gitu. Dia juga hidupnya nggak tenang guys, dikejar-kejar polisi terus, ketahuan, terus dikejar-kejar musuh, punya banyak musuh juga. Beberapa kali tuh hampir mati saat polisi berusaha untuk menangkap atau menggerebeknya gitu. Anggota-anggotanya pada mati, dikhianati oleh anggotanya sendiri kan. Nah, jadi saya rangkum lagi nih terkait pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa saya ambil dari film yang saya tonton terkait narkotika ini adalah narkotika pertama merugikan diri sendiri, kedua merugikan orang lain, dan narkotika bisa merusak masa depan atau akan menghancurkan hidup seseorang, baik diri kita ataupun orang lain itu sendiri. Oke, untuk teorinya sendiri itu ada beberapa pendekatan nih. Ada yang pertama teori biopsikologi. Seperti yang kita tahu, biopsikologi juga mempelajari mengenai otak. Nah, narkotika itu juga bisa merusak otak dan juga mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia nih. Mempengaruhi juga kepribadian dan kesehatan mental. Kemudian ada juga teori kognitif. Nah, kognitif itu menggali bagaimana proses berpikir dan persepsi individu nih. Gimana narkotika itu bisa mempengaruhi suasana hati ataupun mempengaruhi kecerdasan dari individu itu.
ada lagi yang namanya teori ketergantungan. Nah, teori ketergantungan itu menjelaskan bagaimana penggunaan narkoba itu bisa menyebabkan ketergantungan baik fisik maupun psikologis. Pengguna itu jadi merasa perlu untuk mengkonsumsi narkoba itu terus-menerus kan, jadi ketergantungan kan. Kemudian teori pembelajaran sosial nih menekankan bahwa perilaku penggunaan narkoba itu dapat dipelajari melalui observasi dan interaksi lingkungan. Dalam pembelajaran sosial kita tahu nih, kadang-kadang soalnya kan orang nggak serta-merta tiba-tiba pakai narkoba kan, kadang terbujuk teman ataupun karena emang dia lagi stres, merasa putus asa dan lain-lain. Baik, seperti itu. Kalau untuk ayat-ayat Al-Quran ataupun dari pandangan Islam, sebenarnya tuh nggak ada yang menyebutkan narkotika secara eksplisit, tapi ada beberapa ayat yang menekankan pentingnya menjaga diri dari perilaku yang merugikan, dan tentunya narkotika juga merugikan. Baik. Nah, misalkan ada pada surat Al-Maidah ayat 90 nih. Allah melarang khamar atau minuman keras dan judi yang dapat diartikan sebagai perilaku yang merusak jiwa masyarakat, di mana narkotika juga kan perilaku yang bisa menyebabkan seseorang berperilaku yang merusak jiwa dan juga masyarakat. Poin penting dalam ayat ini itu adalah menjaga kesehatan dan juga akal, yang mana secara tidak langsung itu melarang penggunaan narkotika, karena narkotika itu bisa merusak kesehatan dan juga akal seseorang. Baik, itu tadi review dari saya terkait film ini. Kalau untuk kelebihan filmnya sih, saya suka dari opening dan juga ceritanya yang cukup berbobot dan tentunya memberi kita banyak pelajaran. Kemudian dari shoot filmnya juga keren, acting aktornya tidak perlu diragukan lagi ya. Kalau untuk kekurangan filmnya karena sedikit terlalu berat, jadi kadang ada beberapa istilah-istilah yang tidak bisa dipahami, mungkin karena kendala bahasa juga. Baik, sekian dari saya reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.